Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-ikhwah arsyadakumullah li ta'atillahi jalla wa ala. Kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini kita bisa bermajelis ya di pembahasan kitab Arba'in Nawawiyah. Nah, kita sampai di hadis ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yahdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yashiru ila sadrihi 3 marrat. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ya, rawahu Muslimun. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan bahwa jangan kalian saling hasad. Jangan kalian saling mencari-cari kejelekan. Jangan kalian saling membenci. Jangan kalian saling membelakangi. Dan janganlah sebagian kalian membeli apa yang telah dibeli oleh sebagiannya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya, tidak merendahkannya, ya, tidak mendustakannya atau tidak berdusta kepadanya, ya, tidak menghinanya. Ketakwaan itu di sini. Ya, beliau mengisyaratkan ke dada beliau, dan ini beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Cukuplah seseorang itu dikatakan telah melakukan kejelekan ketika dia menghinakan saudaranya muslim, yang merendahkan seorang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Nah,
Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, yang menjadi rambu dalam kita bergaul dengan sesama muslim. Nah, di sini ada 5 larangan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu apa? La tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Itu saling. Jadi ini apa? Larangan untuk hasad. Apa hasad itu? Hasad itu benci, dengki, tidak suka kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Dia ingin kenikmatan yang ada atau kebaikan yang ada pada orang lain itu hilang. Ya. Jadi ini beda dengan ghibthah. Ghibthah itu dia ingin mendapatkan kebaikan seperti orang lain, tetapi tidak ada keinginan agar orang lain itu dihilangkan kenikmatannya, kebaikannya. Ya, tapi kalau hasad, ya dia ingin agar orang lain itu apa? Nikmatnya itu dihilangkan. Ya, kalau perlu dipindahkan ke dirinya, gitu. Maka Rasul larang, jangan kalian saling hasad. Ya, kenapa? Karena memang ya kebaikan, rezeki itu sudah dibagi oleh Allah Ta'ala. Hasad itu tidak akan merubah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Jadi hasad sekali lagi kebencian, ya, untuk orang lain mendapatkan kenikmatan. Nah, jadi sebagian ulama menjelaskan ukuran pokok hasad itu adalah apa? Kebencian. Jadi sebatas kita tidak suka orang lain mendapatkan kebaikan, itu sudah jatuh dalam hasad. Meskipun kita tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang itu. Jadi sebatas ketidaksukaan. Nggak seneng orang lain dapat nikmat, dapat kebaikan, itu sudah jatuh dalam hasad. Nah, kemudian larangan yang kedua dari hadis ini adalah apa? Wala tanajasu. Nah, jadi larangan dari tajasus. Itu apa? Menyebarkan sesuatu dengan cara makar, dengan tipu daya. Itu. Jadi misalnya apa? Ada seseorang misalnya, kemudian kita apa? Kita sebarkan kejelekan-kejelekannya dengan cara apa? Kita membuat makar kepada orang tersebut. Ya. Nah, kita apa? Kita lakukan berbagai modus, ya, berbagai macam tipu daya agar kejelekan orang itu terbongkar. Maka tidak boleh. Nah, dan ini banyak sekali terjadi. Ya, terutama di dunia perpolitikan. Na'udzubillah. Ya. Dengan cara-cara yang keji, ya mereka apa? Menyebarkan kejelekan orang lain. Nah, ya, maka di sini kita dilarang untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan cara-cara yang tadi, dengan cara membuat makar, membuat tipu daya, nah, dan yang semisalnya. Dan larangan ketiga yaitu apa? Wala tabaghadhu. Yaitu larangan dari saling membenci,
Nah, ini tentunya untuk perkara yang tidak ada kebolehan oleh syariat. Jadi membenci itu kan ada yang dibolehkan oleh syariat. Ya misalnya kita membenci pelaku kemungkaran. Ya, kita membenci pelaku kejahatan, itu tidak ada masalah. Karena berarti apa? Karena memang kebencian seperti itu dibolehkan oleh syariat. Nah, yang dilarang dalam hadis ini adalah apa? Kita membenci kepada seorang muslim tanpa alasan yang dibolehkan oleh syariat. Nah. Maka nanti ketika ada seorang muslim melakukan kemaksiatan, maka di sini ya satu sisi kita cintai karena dia seorang muslim, ya. Kemudian kita benci perbuatannya karena perbuatan itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, larangan keempat apa? Wala tadabaru, yaitu larangan dari saling membelakangi, saling memboikot, saling meninggalkan, saling memutuskan hubungan. Nah, kenapa? Kenapa disebut dengan tadabaru? Karena orang yang saling meninggalkan itu mesti apa? Mesti sama-sama berpaling. Nah, ya, yang ditampakkan kan duburnya, bagian belakang dari tubuhnya. Sehingga disebut tadabaru, saling membelakangi. Nah, memutuskan hubungan itu juga ada dua, ada yang dibolehkan oleh syariat, ada yang dilarang. Nah, jadi kalau hanya urusan-urusan duniawi, maka kita tidak boleh kemudian kita saling memutuskan hubungan. Tapi kalau memang alasannya alasan syariat, nggak ada masalah. Seperti kita misalnya apa? Memutuskan hubungan dengan ahlul bid'ah misalnya. Ini dibolehkan. Nah, kemudian nanti ada ketentuan yang lebih detail lagi. Ya, kapan disyariatkan kita meninggalkan, memutuskan hubungan terhadap ahlul bid'ah? Kapan tidak dibolehkan? Itu semua ada ketentuan dalam syariat. Kemudian yang kelima, larangan kelima adalah apa? Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Itu larangan berkenaan dengan apa? Muamalah harta. Nah, jadi jangan sampai seseorang itu ya mengalahkan saudaranya setelah saudaranya itu mencoba untuk melakukan perjanjian. Jadi misalnya ada seorang pedagang, dan seorang muslim sedang menawar barang itu. Maka kita tidak boleh kemudian apa? Datang kemudian ikut menawar itu juga. Ini yang dikatakan tidak boleh membeli apa yang dibeli oleh saudaranya. Ya. Sampai urusan mereka selesai. Apakah mereka jadi beli atau tidak. Nah, kalau sudah selesai urusannya misalnya, oh ya sudah nggak jadi deh. Maka baru kita boleh masuk untuk menawar atau membeli barang tersebut. Nah, maka memang kita harus hati-hati ya. Dalam jual beli ini banyak sekali godaan-godaannya. Baik. Kemudian di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memberikan larangan, ya, atau 5 larangan tadi, beliau memberikan arahan. Gitu apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian
hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, ya, maka di sini kalimat ini wa kunu ibadallah ikhwana ini memiliki dua penafsiran. Penafsiran pertama jelas ini perintah kan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini perintah. Ya, artinya kerjakan semua sebab, semua perkara yang bisa menumbuhkan ukhuwah persaudaraan atau yang menguatkan persaudaraan karena agama. Kemudian makna kedua ini adalah berita. Wa kunu ibadallah ikhwana ini berita. Artinya apa? Jika kalian tinggalkan 5 larangan tadi, kalian akan menjadi orang-orang yang bersaudara. Itu. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang ya orang yang terikat dengan ukhuwah diniyah. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Nah, kalau sudah menjadi saudara, maka di sini apa? Tidak boleh mendoliminya. Ya. Kita berarti apa? Masing-masing kita dilarang untuk mendolimi sesama kaum muslimin. Tidak boleh merendahkannya. Ya. Tidak boleh mendustainya. Tidak boleh menghinakannya. Tuh. Ini hak yang harus kita tunaikan kepada saudara kita sesama kaum muslimin. Ya. Kemudian Rasulullah terangkan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Artinya apa? Asal pokok keimanan itu dalam hati. Ya. Ya. Kenapa Rasulullah kemudian menunjuk dadanya? Ya karena hati itu ada dalam dada. Ya. Maka di sini kita harus hati-hati. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang perkara yang sangat penting. Yaitu apa? Tentang menghinakan seorang muslim. Rasul katakan bihasbi mri'in min syarr ayah kira akhahu muslim. Cukup seseorang itu dikatakan orang yang jelek ketika dia menghinakan saudaranya muslim. Nah, ya. Jadi seseorang itu dikatakan oleh Rasul sebagai tempat kejelekan semata-mata dia dengan perbuatannya apa? Menghinakan seorang muslim. Nah, maka di sini Rasulullah menutup pengarahannya ya dengan perkara-perkara yang bisa mencegah seseorang untuk berbuat jahat, melanggar hak-hak saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi alal muslimi haram. Haram apanya? Haram hartanya, haram darahnya, haram kehormatannya.
Jadi seorang Muslim tidak boleh mengalirkan darah Muslim yang lainnya. Hanya membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Juga tidak boleh ya menzalimi hartanya, entah dengan menipu, merampok atau apa. Mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Atau tidak boleh kita apa? Menzalimi saudara kita terkait dengan apa? Kehormatannya. Nah, maka ma'asral ikhwah rahimakumullah, ya. Dari beberapa penjelasan tadi, ya, kita bisa simpulkan, ya, kesimpulan umum dari hadis tadi. Yang pertama, hadis ini mendidik masyarakat Muslim di atas persaudaraan yang sebenarnya. Ya kan? Tadi 5 larangan pertama, ya, kemudian ditambah lagi penegasan persaudaraan di atas agama, kemudian disebutkan perkara-perkara yang apa namanya hak-hak persaudaraan. Maka hadis ini sekali lagi mendidik masyarakat Muslim sehingga mereka betul-betul menjalankan apa? Ukhuwah, persaudaraan yang sebenarnya. Nah, maka di sini kita bisa lihat persaudaraan yang sejati, persaudaraan yang disyariatkan itu adalah tidak ada saling membenci, tidak ada saling hasad, tidak ada saling memutuskan hubungan. Nah, tidak saling berbuat makar tadi. Nah, maka hadis ini juga menunjukkan usaha untuk mempersatukan kalimat kaum muslimin itu merupakan salah satu dari tujuan syariat. Jadi persatuan itu salah satu dari tujuan syariat. Maka hati-hati, ya. Tadi wakunu ibadallah ikhwana, ya, di samping itu bermakna perintah juga bisa bermakna berita. Maka kita harus tinggalkan, kita harus jauhi perkara-perkara yang menyebabkan perselisihan. Gitu. Jangan nyeleneh. Ya. Jangan tampil beda. Nah, tampil beda yang menyelisih ketentuan syariat. Ya. Kemudian muamalah, interaksi duniawiyah, ya, jual beli, pernikahan dan yang lainnya, ini harus betul-betul menjaga dan memperhatikan sisi-sisi ukhuwah, sisi-sisi persaudaraan. Kenapa? Karena kalau seseorang membeli apa yang sedang ditawar oleh saudaranya, ini akan memunculkan bibit kebencian dan permusuhan. Ya. Seseorang kemudian misalnya apa? Masuk melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh orang lain, ini juga akan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Maka ya, muamalah duniawiyah itu harus betul-betul memperhatikan apa? Memperhatikan sisi-sisi ukhuwah. Ya. Kemudian wajib untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin dan membersihkan hati. Nah, selanjutnya hadis ini mendidik jiwa untuk berjalan di atas
persaudaraan yang syar'i. Ya, dengan apa? Ya, tadi dengan meninggalkan kezaliman. Ya, dengan tidak merendahkan, tidak berdusta, ya, tidak menghina. Ya, menghilangkan kesombongan. Sehingga betul-betul akan terwujud persaudaraan yang sejati. Kemudian yang menjadi ukuran dalam Islam itu adalah ketakwaan. Jadi timbangannya adalah ketakwaan. Ya. Kelebihan keutamaan satu dengan yang lain itu dasarnya apa? Ketakwaan. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ya, jadi bukan dasarnya urusan duniawi, tapi adalah urusan takwa. Kemudian tempat takwa itu dalam hati. Adapun pengaruh ketakwaan itu akan nampak pada lisan, pada anggota badan seorang mukmin. Nah, sehingga dari situ Rasul menunjuk kepada dadanya. Takwa itu di sini, kan begitu. Ya. Kemudian di sini hal yang paling penting dan itu diulang oleh Rasul. Rasul itu apa? Menghina, merendahkan seorang Muslim. Ya, kenapa? Karena menghina, merendahkan seorang Muslim itu menghilangkan kecintaan kepadanya. Nah, jadi satu sisi, ya kalau kita sudah menghina seseorang berarti memang kita nggak suka sama orang itu. Sisi lain apa? Ini menunjukkan kesombongan bahwa kita merasa hebat gitu loh. Nah, ini yang sering terjadi apa? Kalau di lingkungan pendidikan, bullying. Ya, pembulian. Biasanya kan pembulian itu kan begitu. Ketika dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Itu kan penghinaan dan perendahan kan. Ya, dikatakan wah ini murid yang goblok ini dan seterusnya. Maka hati-hati. Karena Rasul mengatakan cukup seseorang itu dikatakan jelek ketika dia menghina saudaranya. Nah, maka di sini kita tidak boleh ya untuk melanggar hak-hak saudara kita, mendolimi ya saudara kita. Ya, sebagaimana dalam akhir hadis diharamkan harta, darah dan kehormatan seorang Muslim. Maka kita juga harus menjaga. Ya. Nah, kemudian hadis ini juga memiliki makna yang sebaliknya. Ketika kita dilarang dari perkara-perkara tadi, berarti apa? Sebaliknya, kita harus memberikan manfaat. Ya, memberikan kebaikan kepada saudara kita. Dan ini adalah konsekuensi dari takwa tadi. Jadi takwa membawa konsekuensi apa? Menjaga hak-hak saudara kita. Nah, Al-ikhwah rahimakumullah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Nah, sebelum lanjut ke hadis 36. Nah, silakan. Ini penting loh ya. Hadis 35 itu istilahnya apa tadi? Ya, panduan kita dalam bergaul dengan sesama
Muslim. Baik, bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Ya. Padahal bagi santri-santri yang ingin bertanya berkaitan dengan hadis 35 tadi, dipersilahkan. Bisa raise hand ataupun bisa menulis di kolom chat. Kita kasih kesempatan untuk bertanya. Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Masih siap atau sudah capek? Lanjut, Ustaz. Siap, Nah, Ustaz. baik. Hadis ke-36 An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara al musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullah fi man indah wa man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuhu. Nah, rawi Muslim. Ya. Barang siapa yang nafasa itu melonggarkan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan melonggarkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Nah, di sini kesulitan itu digambarkan seperti sesuatu yang menghimpit, ya, yang menjepit seorang hamba. Sehingga kondisinya apa? Ya sempit gitu loh. Orang kalau lagi kena masalah, sedang menanggung kesulitan, maka keadaannya sempit. Maka kalimatnya Rasul apa? Nafasa, melonggarkan, melapangkan. Nah, kemudian yang kedua, barang siapa memudahkan terhadap orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup dari seorang muslim, ya, menutup kejelekan, maka Allah akan tutup kejelekan dia di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Dan barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan mudahkan untuknya dengan ilmu itu satu jalan ke surga. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Ya, mereka di situ berkumpul apa? Membaca kitab Allah. Saling mengajarkan kitabullah di antara mereka. Ya, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi oleh rahmat. Ya, dinaungi oleh para malaikat. Disebut-sebut oleh Allah Ta'ala di depan, ya, malaikat yang ada di hadapannya. Jadi Allah memuji orang-orang yang duduk di majelis ilmu di hadapan para malaikat. Nah,
Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Ini. Baik. Al-ikhwah arsyadakumullah li ta'atillahi jalla wa ala. Ya, hadis ini ya menjelaskan tentang 3 perkara pokok. Yang pertama adalah apa? Tentang keutamaan membantu orang lain. Yang kedua tentang apa? Keutamaan menuntut ilmu. Yang ketiga berkenaan dengan ukuran di sisi Allah. Yaitu apa? Tentang amalan. Nah, ya. Jadi Rasulullah SAW ya, menyebutkan dalam hadis ini 5 amalan disertai dengan balasannya. Yang pertama apa? Melapangkan kesulitan seseorang di dunia. Maka di sini Allah akan melapangkan kesulitan pada hari kiamat. Ya. Di sini kenapa Rasul sebutkan kok balasannya nanti di hari kiamat? Karena balasan pada hari kiamat itu lebih sempurna. Nah, kemudian yang kedua apa? Taisir alal mu'sir. Ya. Memudahkan orang yang sedang kesulitan. Ya. Maka di sini balasannya apa? Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga apa? Menutup aib seorang muslim. Maka balasannya apa? Allah akan menutup kejelekan dia di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, yaitu menempuh jalan untuk mencari ilmu. Maka balasannya apa? Akan dimudahkan jalan ke surga. Yang kelima adalah apa? Berkumpul di rumah Allah, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka di sini apa? Balasannya apa? Akan turun ketentraman, diliputi oleh rahmat, kemudian dinaungi malaikat, dipuji oleh Allah Ta'ala. Nah, ini 5 amalan besar al-ikhwah. Ya. Maka hendaknya kita dalam bergaul itu mengikuti rambu-rambu ini. Ya. Jangan mempersulit orang. Ya, jangan menyebarkan aib orang. Ya. Bantu, ayo bantu. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita membantu dengan apa? Pemikiran kita. Dengan apa namanya? Harta kita, dengan tenaga kita. Dengan kedudukan kita. Apa yang kita punya bisa kita gunakan untuk apa? Melapangkan, memudahkan ya urusan kaum muslimin. Dan janji Allah itu luar biasa. Allah terus membantu seorang hamba selama hamba itu membantu kaum muslimin, membantu orang lain. Ya. Kita melapangkan, Allah akan lapangkan. Kita memudahkan, Allah akan mudahkan urusan kita. Ya, ketika kita apa namanya menutup kejelekan, maka Allah akan tutup kejelekan kita. Nah, ini tentunya sesuai dengan ketentuan syariat. Karena nanti ada kita disyariatkan untuk menyebutkan, memperingatkan manusia dari kejelekan seseorang. Ya misalnya apa? Seorang ahlul bid'ah yang bid'ahnya itu membahayakan manusia. Maka kita sebutkan kejelekannya, bahaya kesesatannya gitu loh. Adapun kalau misalnya orang itu
tidak dikenal sebagai ahlul bid'ah. Dia tidak dikenal dengan kefasikannya. Nah, maka ketika dia terjatuh dalam satu kesalahan, ketika dia jatuh dalam satu aib, maka nggak boleh kita menyebarluaskan. Kita harus tutup. Itu ya. Jadi dibedakan antara pelaku-pelaku kejelekan itu. Mana yang harus ditutup, mana yang harus kita bongkar kejelekannya. Ini harus betul-betul dipahami supaya kita tidak keliru. Nah, kemudian kita harus semangat menuntut ilmu. Masing-masing kita kan ingin masuk surga kan? Maka Rasul kabarkan bahwa kita berjalan. Ini bermakna dua. Berjalan dalam artian menghakiki. Ya, kita misalnya dari rumah menuju ke tempat belajar. Atau bisa juga berjalan, ini maksudnya usaha. Apakah membaca, menghafal, bertanya. Ya, kalau sekarang mungkin dengan melihat video-video, mendengarkan ceramah, itu masuk dalam rangka berjalan. Usaha mendapatkan ilmu. Maka Allah akan mudahkan dengan ilmu. Ilmu yang dia pelajari itu satu jalan ke surga. Berarti apa? Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, sebetulnya semakin banyak jalan yang memudahkan untuk kita masuk surga. Kita ngerti sholat, berarti apa? Masya Allah, satu jalan ke surga lewat pintu sholat. Kita berpuasa, ngerti puasa, maka satu jalan ke surga melalui pintu puasa. Sedekah dan sebagainya. Semakin banyak, maka semakin banyak pintu surga yang terbuka. Kemudian yang ketiga apa? Man batta'a bi amalu lam yusri' bi nasabu. Nih, Rasulullah mengingatkan tentang kedudukan amalan. Ya. Bahwa orang-orang yang mencapai kedudukan yang tinggi di surga atau bahkan orang yang masuk surga, maka dia tidaklah mendapatkan surga kecuali dengan amalannya, bukan dengan nasabnya. Bukan dengan garis keturunannya. Ya. Jadi nasab itu tidak bermakna ketika dia tidak punya iman dan amal soleh. Nah, mungkin kita bisa lihat contoh. Abu Thalib. Ya, nasabnya kan dekat. Itu paman Rasul. Tapi karena nggak punya iman, nggak punya amal soleh, ya, dia masuk neraka. Sedangkan Salman Al-Farisi, orang Persia nggak ada hubungannya. Bahkan dia datang ke Madinah melalui liku-liku sebagai budak. Tapi masuk surga. Nah, maka jangan kemudian kita apa? Bersandar kepada nasab garis keturunan kita. Taib. Al-ikhwah rahimakumullah. Ya, coba kita lihat detail dari faedah dari hadis ke-36 ya. Taib. Yang pertama, hadis ini mendorong kita untuk bersegera apa tadi? Melapangkan kesulitan, memudahkan urusan, menutup aib seorang muslim. Segera ayo. Ya. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan, al-ikhwah. Banyak sekali orang-orang yang perlu kita tolong. Ya kan? Hari-hari ini apalagi? Ya, dengan pandemi COVID-19 banyak yang harus kita mudahkan. Orang harus isolasi mandiri, yuk kita bantu makanan mereka, apa yang mereka butuhkan. Ya. Bahkan kita sendiri ketika selesai dari COVID ya, sembuh, bisa. Banyak orang membutuhkan, apa misalnya donor plasma. Ayo, jangan eman. Karena seorang yang sudah membutuhkan donor plasma ini ya sudah kondisinya gawat sekali. Yuk kita bantu. Ya, sekarang banyak orang kesulitan. Ya. Dengan
pembatasan kegiatan masyarakat, kan mungkin ada orang nggak bisa dagang, nggak bisa ini itu. Yuk kita mudahkan urusan mereka. Nah, ya. Kemudian hadis ini juga merupakan salah satu dalil dari kaidah al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu sejenis dengan amalannya. Ya. Nah, maka mari kita melapangkan ya, meringankan beban orang yang terkena masalah. Supaya Allah ringankan beban kita, masalah kita pada yaumul kiamah nanti. Ya, masalah pada hari kiamat itu luar biasa. Kalau di dunia kita masih bisa minta tolong kepada orang lain. Tapi di akhirat urusannya sendiri-sendiri. Hanya Allah yang bisa menolong. Ayo. Jadi di sini juga harus kita pahami ya, al-ikhwah rahimakumullah, ketika kita menolong orang lain, ketika kita memudahkan urusan orang lain, ketika kita meringankan beban orang lain, hakikatnya itu menolong, memudahkan, meringankan urusan kita sendiri. Cuman ini kadang terluput dari pemahaman kita. Sehingga seringnya kita tuh berat untuk menolong gitu loh. Ya. Bahkan kita hanya sekedar ngelihat aja ada orang kesulitan gitu. Yuk, ini untuk kita. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, hadis ini juga menganjurkan kita untuk tafaqqada ahwalal muslimin. Ya, cari berita tentang kondisi kaum muslimin. Ya, nggak boleh kita cuek-cuekan. Ya, mungkin kemarin dulu pernah ada teman sama-sama mondok, tanyakanlah kabarnya gimana. Siapa tahu dia sedang mengalami kesulitan. Gitu. Ya, kalau orang Jawa itu sekedar apa ya? Ngabarke, artinya menanyakan kabar beritanya seperti apa gitu loh. Ya, jangan nggak peduli. Gitu. Nah, mungkin saudara kita sedang butuh sesuatu atau bahkan tadi terkena kesulitan, mungkin dia sedang sakit, mungkin dia sedang mengalami masalah. Sehingga ketika kita tahu kondisinya, segera kita bisa bantu. Dengan apa? Dengan segala yang kita bisa punya. Ya. Ya, kadang kita hanya sekedar memberikan sesuatu sebagai perantara. Oke, ini ada saudara kita sakit. Ya, maka kita hubungkan dengan saudara kita yang mungkin bisa bantu. Ya. Ya, kawan, ini saudara kita sedang sakit. Yuk kita bantu yuk. Antum bantu dia lah. Itu udah masuk kategori meringankan, melepaskan, menolong dan seterusnya. Nah, ini sama ya dengan hadis sebelumnya. Hadis ini mendidik masyarakat muslim di atas persaudaraan dan kecintaan. Itu apa? Bentuknya saling membantu. Ya. Membantu orang yang membutuhkan, menyelesaikan kesulitan dan sebagainya. Ya. Makanya ada keutamaan-keutamaan yang sangat besar ya. Menyelesaikan masalah, meringankan, ya, melapangkan, ya, membantu. Nah, kemudian ada satu hal yang sangat penting. Yaitu apa? Barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah, yuk kita semangat menolong orang lain. Nah, kemudian hadis ini juga ya menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu ya dengan berbagai sarananya. Ya, karena apa? Ini jalan ke surga. Dan saya pikir sudah berulang kali ya kita nukilkan potongan hadis ini. Nah, ya. Kemudian faedah lain apa? Keutamaan duduk dengan orang-orang soleh. Nah, duduk untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, duduk dengan ulama. Nah, maka hendaknya kita ini semangat untuk mencari halakoh ilmu. Ya, kalau dulu, ya halakoh kan secara langsung ya, mungkin di masjid atau di tempat mana. Nah, sekarang halakoh ilmunya online. Maka semangat hadir di online.
Ya, jangan wah kesempatan ini, modus ini. Ya, masuk satu tinggal pergi. Nah, gurunya nggak ngerti aja kok. Jangan. Jadi sebetulnya dengan kondisi kita pandemi itu memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu. Maka ya kita sempat heran juga ya ketika ada orang yang memaksa kita para ustadz untuk ayo ustadz taklim ustadz. Udah lama kita nggak taklim, kita ini futur semangatnya dan sebagainya. Ya kita heran, dan selama ini antum ngapain? Ya, kita main di online. Ya, silakan masuk. Gitu loh. Jadi jangan berpikiran oh taklim ya, mencari ilmu itu harus tatap muka langsung, harus offline. Ya. Ya karena ada larangan dari pemerintah. Dan itu adalah bentuk pengamalan ilmu. Ya, jangan kemudian kita ingin melakukan satu kebaikan tapi melanggar prinsip, yaitu apa? Ketaatan dari pemerintah. Sedangkan taklim bisa diatasi dengan tadi online. Ya, bahkan sekarang kan dengan kemajuan teknologi kita bisa kan buka aja kameranya masing-masing. Kita bisa saling melihat kok. Ya kalau zaman dulu kan mungkin hanya rekaman, radio, sehingga kadang-kadang kita ya kurang lah gitu. Tapi sekarang dengan teknologi ya kita bisa saling melihat. Ustadznya ngelihat muridnya, muridnya bisa ngelihat ustadznya. Kan gitu. Ya. Makanya kita syukuri. Nah, maka jangan tergesa-gesa ya. Oh, kita pengen masuk, kita pengen ke pondok kita ini. Ya, dilihat ketentuan-ketentuannya. Pemerintah sudah membolehkan belum? Kondisi aman atau tidak? Toh kita di rumah juga bisa belajar kok. Di rumah bisa kita menghafal Al-Quran. Semua kembali kepada masing-masing kita. Kan belum tentu di pondok itu semua belajar. Ya enggak? Kita kan mengalami kan, ada kan sebagian santri itu di pondok ya sama aja. Kalau enggak tidur ya kemudian masuk kelas juga terlambat dan sebagainya. Ya kan? Di kelas juga tidur, ngantuk, ya enggak fokus sama aja. Gitu loh. Maka ini harus dibuka wawasannya. Ya, kemudian yang terakhir al-ikhwah, yuk kita semangat di dalam apa? Beramal soleh. Ya, karena apa? Banyak sekali kan ayat-ayat yang mengabarkan kepada kita bahwa udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga dengan apa yang telah kalian lakukan. Ini. Jangan mengandalkan keturunan, nasab. Nah, maka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendorong dan menjadikan kita beramal lebih banyak lagi. Demikian wallahu taala a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Tep, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Tep. Pertanyaan di sini, apakah termasuk hasad dengan hati yang tidak mengenakkan di hati? Maksudnya apa ini? Jadi intinya tadi hasad itu perasaan nggak suka. Ya, ketika orang lain mendapatkan kebaikan. Itu aja intinya. Apakah itu mau diterjemahkan, wah aku kok jadi galau ya ketika ngelihat tetanggaku dapat ini dan itu. Nah, itu hasad. Gitu loh. Entah mau dibahasakan apalah. Intinya adalah apa? Ketidaksukaan, kebencian ketika orang lain mendapatkan kebaikan. Begitu wallahu taala alam. Jazakumullah khairan atas materinya. Kemudian pada para santri semua, bila ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa dituliskan di chat ataupun bisa raise hand jika ingin bertanya secara langsung berkaitan dengan hadis ke-35 dan juga hadis ke-36.
Fadl. Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya berarti kita cukupkan ya sampai di sini. Jika tidak ada yang bertanya, maka kajian pada sore hari ini kita cukupkan. Pada Ustaz Abu Ahmad, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas materinya, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa kita amalkan, dan kita bisa menjadi lebih baik lagi, terhindar dari sifat hasad dan juga dari keburukan-keburukan yang lainnya. Untuk santri semua, sebelum antum keluar dari Zoom, silakan raise hand terlebih dahulu agar memudahkan untuk pengabsenan. Tafadhol, baru 20 santri yang raise hand. Yang lainnya masih di sini atau sudah di mana-mana? Baru 26 yang raise hand dari 41 yang hadir. Baru 28 yang raise hand. Rufaid. Muhammad Hudzaifah. Rufaid sama Muhammad Hudzaifah belum raise hand. Baca di atas, Fakur Rahman, Zubair Al-Khair, Yusya, Naufal, Sultan Mahlid Muhammad, Ubaid Ahmad, Ibrahim Edi, Fadli, Ferry Bagas, Ismail Abdurrahman, Abdullah Arif, Yahya Al-Atsari, Anas Akbari David, Muhammad Fahriulul Azmi, Muhammad Hanan Bahanan, Luqman, Muhammad Basid, Raif, Muhammad Abdul Malik, Sofyan Said, Abdullah, dan ini ada Panji Fikri, Deko, Al-Fahri Sandeko, Hussein, Alifin, Alif, Ridwan Ahmad, Ahmad Samil, Muhammad Ismail, dan Muhammad Hudzaifah, Uzan Asidik, Rufaid, dan Resen. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada antum yang sudah mengikuti pelajaran pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa membawa kita menjadi lebih baik lagi. Akhirnya kita tutup pada pertemuan pada sore hari ini. Jangan lupa untuk nanti pada maghrib atau sekarang juga bisa sesuai dengan pengampunya masing-masing untuk menyelesaikan kewajibannya, yaitu setoran, ziyadah, dan juga robot. Akhirnya kita tutup. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.